Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsam Fatoni dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. NIM 2021-111-2003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Kelimpahan Fitoplankton di Daerah Perairan Sungai Minyak, Kecamatan Srilepan, Kabupaten Langkat. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga hasil dan pembahasan, empat kesimpulan. Pendahuluan. Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Letak geografisnya yaitu berada pada 3 derajat 14,00 sampai 4,13,00 lintang utara, 90 derajat 52 sampai 90 derajat 45 bujur timur, dan 4 sampai 105 meter dari permukaan laut. Wilayah ini memiliki salah satu ekosistem, yaitu sungai. Sungai Minyak yang terdapat di Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat merupakan anak sungai dari Sungai Lepan. Aliran Sungai Minyak Aliran Sungai Minyak melewati pemukiman masyarakat yang dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas, seperti mandi, mencuci piring, pertanian, menangkap ikan. Banyaknya aktivitas tersebut dan juga adanya limbah industri menyebabkan organisme atau biota air mengalami penurunan, sehingga menyebabkan penurunan kualitas air. Penurunan kualitas air dapat dilihat berdasarkan kelimpahan zooplankton yang terdapat di dalam perairan tersebut. Plankton sendiri merupakan organisme yang hidupnya melayang di dalam air, sehingga pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Plankton terbagi menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton berperan sebagai produsen primer, sedangkan zooplankton berperan sebagai konsumen pertama di suatu perairan. Metodologi penelitian. Pertama, tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di perairan Sungai Minyak, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat pada bulan Maret sampai Juli 2020. Berikut adalah gambar peta Sungai Minyak yang berada di Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Yang kedua adalah ada alat dan bahan. Yang pertama alat, ada plankton net, botol sampel, pH meter, termometer, mikroskop cahaya, pipet tetes, SRCC, buku identifikasi, alat tulis, ember, dan kertas. Yang kedua bahan, yaitu rugol dan sampel air. Ketiga, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Pada teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan di 3 stasiun perairan Sungai Minyak, yaitu yang pertama stasiun 1. Lokasi ini merupakan daerah yang tidak ada aktivitas manusia dan dikelilingi oleh kelapa sawit serta tidak terdapat aktivitas industri atau pabrik kelapa sawit. Stasiun kedua yaitu terletak pada daerah dengan aktivitas pertanian atau perkebunan sawit. Stasiun ketiga terletak pada daerah aktivitas domestik dan terdapat pemukiman penduduk atau masyarakat. Pengambilan sampel. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari pukul 8 sampai 10 WIB di ketiga stasiun penelitian. Pengambilan sampel air diambil secara horizontal di bawah permukaan air dengan kedalaman 0,5 meter. Pengambilan sampel air plankton sebanyak 50 liter yang dilakukan dengan menggunakan ember ukuran 10 liter dan dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya, air disaring menggunakan plankton net yang ujungnya terdapat botol sampel berukuran 10 ml. Lalu ditetesi lugol sebanyak 5 tetes, lalu ditutup rapat.
kemudian diidentifikasi menggunakan mikroskop cahaya dengan perbesaran 10 kali 10. Lalu sampel plankton yang ditemukan diidentifikasi menggunakan buku freshwater. Analisis data. Indeks kelimpahan data yang ditemukan dianalisis dengan rumus indeks kelimpahan sebagai berikut. N sama dengan N dikali VR V0 dikali 1 Vs. Keterangan N adalah jumlah sel per liter, N jumlah sel yang diamati, VR volume air tersaring dalam satuan mililiter, V0 volume air yang diamati, Bs volume air yang disaring, 1 sehingga dapat diketahui tingkat kelimpahan plankton pada karakteristik berikut. Lebih dari 1000 IND per liter tingkat kelimpahan plankton rendah 1000 sampai 40.000 IND per liter. Tingkat kelimpahan plankton sedang lebih dari 40.000 IND per liter atau tingkat kelimpahan tinggi. Kelimpahan relatif KR sama dengan kelimpahan suatu jenis dibagi kelimpahan total dikali 100%, sehingga dinyatakan habitat yang cocok dan sesuai bagi perkembangan organisme apabila nilai KR lebih dari 10%. Hasil dan pembahasan kelimpahan zooplankton. Dalam penelitian ini, jumlah fitoplankton yang ditemukan di ketiga stasiun penelitian berjumlah 357 spesies. Jika dilihat berdasarkan stasiun 1 berjumlah 179 jenis, stasiun 2 115, dan stasiun 3 64 jenis. Nilai kelimpahan fitoplankton per stasiun dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut. Parameter fisika kimia. Berikut adalah tabel parameter fisika kimia. Selanjutnya adalah pembahasan. Kelimpahan fitoplankton paling banyak ditemukan pada stasiun 1 sebesar 34,8 IND per liter, sedangkan kelimpahan terendah terdapat pada stasiun ketiga dengan nilai 12,4 IND per liter. Kelimpahan plankton dipengaruhi oleh jumlah individu yang ditemukan. Jika semakin banyak jumlah individu yang ditemukan, maka semakin tinggi kelimpahannya. Hal ini disebabkan karena lokasi pada stasiun 1 terdapat aktivitas pertanian yang jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga banyak pemasukan bahan organik seperti sisa pestisida yang dapat meningkatkan kandungan nitrogen pada perairan. Selain itu, berdasarkan parameter fisika kimia di stasiun 1 berkisar 27 sampai 10 derajat Celcius yang menunjukkan suhu yang cocok untuk pertumbuhan plankton. Hal ini disebabkan oleh faktor cuaca karena pada saat pengambilan sampel tidak sedang turun hujan yang menyebabkan badan air terkena cahaya matahari secara langsung. Menurut Barus 2004 menyatakan suhu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu cahaya matahari dan pertukaran panas antara air dan udara. Pada pengukuran pH memiliki nilai 6,10 yang menunjukkan pH yang layak untuk pertumbuhan plankton karena adanya suhu yang tinggi dari cahaya matahari yang masuk ke dalam sungai. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian kelimpahan fitoplankton di perairan Sungai Minyak, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat, dapat disimpulkan bahwa kelimpahan fitoplankton berkisar 70,4 IND per liter yang tergolong dalam kategori rendah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.